Sebagian besar rakyat Indonesia pecinta timnas kini sedang kecewa di sela-sela gema takbir Idul Adha yang berkumandang. Timnas U19 yang berhasil tampil terengginas di gelaran Piala AFF U19 2022 harus tersingkir secara tidak masuk akal. Menjadi tim paling produktif serta paling atraktif sepanjang turnamen, nasib Garuda Muda terjegal di penentuan laga terakhir Grup A. Wajar saja jika netizen Indonesia kecewa. Pasalnya, ada bau-bau tidak sedap yang menyengat. Karena terlihat ada semacam patgulipat yang dianggap dengan sengaja diatur demi menjegal langkah tim asuhan Sinteyong ini. Tapi sebelum itu, kita melihat bahwa anak-anak muda Garuda Muda tampil dominan di rumah sendiri selama turnamen ini. Berbekal beberapa persiapan yang hasilnya dinilai kurang meyakinkan, Garuda Muda mampu menjawab semua keraguan publik ketika turnamen berlangsung. Pemusatan latihan di Korea Selatan sudah, di tempat di turnamen Tolong sudah, uji coba melawan tim lokal juga sudah. Semuanya membuat kekompakan skuad timnas U19 ini lebih siap menghadapi turnamen AFF. Selain itu, Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan ini juga terbebani karena mereka tampil di rumah sendiri dan mereka mau tidak mau harus memberikan segalanya bagi publik tanah air. Kandidat juara pun tak luput dari pundak mereka. Berada di grup maut yakni grup A, pasukan Garuda Muda menghadapi para pesaing beratnya macam Thailand dan Vietnam. Partai pembuka melawan Vietnam menjadi bukti awal perjalanan pasukan Sinteyong. Tampil dengan daya juang yang sangat tinggi, serta kepercayaan diri lebih di rumah sendiri. Mereka menahan imbang Vietnam 0-0. Ini menjadi hasil positif sebagai permulaan yang baik. Melawan Brunei menjadi ajang pembuktian seberapa produktif timnas. Iya, benar saja, timnas mencukur habis Brunei 7-0. Imbang melawan Thailand 0-0 kemudian menjadi masalah ketika lini serang Sinteyong kembali tumpul ketika dihadapkan pada pertahanan solid lawan. Akan tetapi tumpulnya striker kembali dijawab ketika Rabbani dan kawan-kawan berhasil membobol gawang Filipina dan Myanmar di dua partai terakhir dengan total 10 gol. Dengan memanfaatkan komposisi yang sesuai kapasitas pemainnya, Sinteyong berhasil menyajikan permainan kolektif yang berbasis pada daya juang fisik serta ditambah sentuhan kualitas individu seperti Ferdiansyah, Rabbani maupun Ronaldo Kuateh. Dengan itu, timnas mampu keluar sebagai tim yang mempunyai produktivitas gol yang fantastis di grup A. Mereka menciptakan 17 gol dan kebobolan hanya 2 gol. Meskipun ya, hasil imbang 0-0 melawan Vietnam dan Thailand mesti juga harus dievaluasi, terutama lini depan. Finish dengan mengoleksi poin 11 menjadikan timnas menjadi pengumpul poin terbanyak sekaligus produktivitas gol terbanyak. Poin 11 itu mampu juga disamai oleh Thailand dan Vietnam. Akan tetapi produktivitas gol mereka di bawah timnas. Kalau berkaca pada regulasi sebelumnya tahun 2019 yang diterapkan di berbagai babak grup, sistem selisih gol atau produktivitas gol yang menjadi acuan. Wajar saja kalau timnas kita secara di atas kertas berhak lolos ke babak berikutnya berkat hasil yang mereka capai. Namun, permasalahan pelik muncul ketika aturan yang sudah belasan tahun diterapkan dalam turnamen ditengarai mendadak diubah jelang laga pamungkas fase grup. Kecurigaan muncul ketika publikasi dokumen regulasi Piala AFF U19 belum muncul di awal turnamen. Bahkan di laman resmi AFF maupun akun sosmed pun tidak ada. Barulah Minggu 10 Juli 2022 pagi hari, sebelum malamnya partai penentuan grup A, akun Twitter resmi AFF mengupload perubahan regulasi. Aturan yang ujuk-ujuk diupload itu menandakan AFF seakan tak transparan soal regulasi ini. Sejak berdiri pada 31 Januari 1984, ASEAN Football Federation selalu mendahulukan sistem selisih gol. Selama ini regulasi seperti itulah yang diberlakukan AFF pada semua kompetisi yang mereka gelar.
baik itu Piala AFF level senior maupun kejuaraan level usia muda. Sebagai bukti dari aturan tersebut, AFF mencantumkan aturan dalam naskah undang-undangnya tentang regulasi turnamen U19 ini. Dikatakan pada pasal 9.1.5 bahwa jika ada 2 tim atau lebih yang mempunyai poin yang sama, poin selisih gol lah yang menjadi penentu. Bunyi pasal itu pun masih berlaku hingga terakhir kali AFF U19 pada 2019 sebelum terhenti 2 kali akibat pandemi COVID. Namun regulasi yang diupload pada Minggu pagi pukul 9.54 itu mengubah segalanya. Aturan itu mengatakan bahwa head to head lah yang menjadi dasar penentu, bukan selisih gol lagi. Berkat regulasi ajaib itu, tak sedikit membuat netizen tanah air berkomentar di lini masa. Ketika seluruh jari jemari netizen menghujat bahkan berkata kasar perihal perubahan regulasi yang tidak transparan. Kendati begitu, media officer PSSI Bandung Saputra melalui situs Liputan 6 Senin 11 Juli pagi mengatakan, sebenarnya regulasi sudah diubah sebelum turnamen Piala AFF U19 terselenggara. Ia juga mengatakan kalau peraturan baru yang diunggah ke Twitter AFF itu hanya untuk pengingat saja. Ya, sudah dari sebelum turnamen. Kalau diubah baru-baru ini bisa bubar turnamennya. Meski begitu, hujatan dari publik tanah air masih berlanjut. Kali ini netizen Indonesia juga menuding kalau Vietnam dan Thailand memainkan sepak bola gajah. Kedua tim diduga dengan sengaja bermain imbang 1-1. Namun nasi sudah menjadi bubur. Timnas Garuda Muda tetap yang terbaik dan selalu di hati. Terlepas dari evaluasi tumpulnya timnas ketika hasil imbang 0-0 lawan Thailand dan Vietnam yang menjadi biang keladi tidak lolosnya timnas karena regulasi itu. Namun semua itu tak perlu disesali. Timnas kita sudah menunjukkan yang terbaik. Kini tinggal menunggu bagaimana PSSI merespons dugaan sepak bola gajah antara Vietnam dan Thailand. Karena ketum PSSI sendiri, Muhammad Irawan, seperti dikutip CNN, ingin menindaklanjuti protes tersebut. Apalagi timnas merasa dirugikan oleh pertandingan Vietnam dan Thailand. Kini semua juga tentu akan menunggu press release dari AFF apapun hasilnya, sehingga tahu titik permasalahannya. Untuk itu kita bisa berkaca pada kejadian 1998 ketika Mursyid Effendi dihukum karena sepak bola gajah ketika timnas Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger. Kasus itu bisa tuntas secara hukum setelah Mursyid terbukti bersalah. Seharusnya bisa seperti itu. Kita doakan saja yang terbaik untuk timnas Indonesia. Salam Garuda.